Jika biasanya abon terbuat dari daging sapi, daging ayam atau ikan, yang satu ini adalah abon yang terbuat dari buah-buahan, yaitu pepaya. Abon pepaya memiliki tekstur yang renyah dengan rasa yang gurih. Bagaimana proses membuat abon pepaya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda dalam Sehari Menjadi. Pepaya merupakan salah satu buah tropis yang memiliki daging buah berwarna oranye ketika matang dengan rasa yang manis. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengonsumsi buah pepaya baik untuk kesehatan pencernaan. Nah, biasanya pepaya dikonsumsi dengan cara dimakan langsung. Tapi pepaya juga bisa diolah menjadi ragam panganan loh. Salah satunya adalah abon. Biasanya abon terbuat dari daging sapi, daging ayam, atau ikan. Tapi yang satu ini terbuat dari pepaya. Ini dia abon pepaya. Bagaimana ya proses pengolahan pepaya hingga menjadi abon? Yuk ikuti saya. Di kebun dengan pemandangan menghadap ke Gunung Manglayang ini, saya akan cari pepaya untuk bahan pembuatan abon. Yang kecil malah jatuh. Ini hampir kena kamu. Aku yang deg-degan. Dalam satu pohon pepaya terdapat kurang lebih 20 buah pepaya. Tapi pastikan memetik pepaya yang kulitnya masih berwarna hijau dengan ukuran sedang. Nah Kang, kalau yang kecilnya ikutan jatuh ini gimana berarti? Apa-apa lah, boleh satuin aja. Disatuin aja, nanti bisa tetap diolah? Bisa tetap Oh diolah. oke, Masih yuk. ada dagingnya kok. Oke, kita bawa. 1, 2, 3. Berat. Yuk Kang, lanjut. Itunya nggak dibawa? Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. buat nanti aja. Oke. Ambil lagi. Hati-hati terkena getah ya, karena bila terkena kulit akan terasa gatal. Segera basuh dengan air ya. Setelah keranjang penuh dengan puluhan buah pepaya, saya pun bergegas menuju rumah produksi abon pepaya. Letaknya di Kampung Sirah Kandang, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dalam satu kali produksi, hampir 1 kuintal pepaya diolah. Dari 1 kuintal buah pepaya dapat menghasilkan 20 kg abon. Langkah pertama adalah membersihkan pepaya. Belah pepaya menjadi 2 bagian. Terlihat warna pepaya yang putih menjadi penanda pepaya ideal untuk dijadikan abon. Tapi jika ada pepaya berwarna oranye muda pun tak apa-apa. Selama teksturnya masih padat dan keras, pepaya tersebut masih bisa dijadikan abon. Kemudian buang bagian bijinya. Limbah biji pepaya ini tak langsung dibuang, tapi dikumpulkan untuk kemudian diproses menjadi serbuk seperti kopi. Tapi hanya biji yang berwarna hitam saja ya. Kalau pepaya sudah bersih dari biji, selanjutnya mengupas kulit pepaya. Nah, pastikan ketika mengupas juga sampai warnanya tidak ada hijau-hijau, karena jika ini terbawa nanti rasanya bisa jadi pahit. Jadi ini harus dibersihkan ya. Terlihat mudah ya mengupas kulitnya, tapi sebetulnya diperlukan ketelitian ketika mengupas pepaya agar benar-benar bersih dari kulit. Nah, jadi kulit pepaya ini tidak dibuang begitu saja, melainkan masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Gitu ya, Bu ya? Iya betul, Buat kambing. buat kambing. Kalau sudah tak ada kulit dan bijinya, pepaya dicuci sampai getahnya benar-benar hilang. Kemudian pepaya dibilas dengan air mengalir. Dalam proses ini hanya memerlukan air bersih saja tanpa ada tambahan lainnya pada air. Ini saatnya pepaya diparut. Tak ada parutan khusus yang digunakan. Pepaya pun diparut kasar hingga berbentuk lembaran tipis memanjang seperti ini. Lihat ibu-ibu kelompok wanita tani ini, tangannya terampil dengan cekatan, namun ketika saya coba, ternyata tidak semudah itu. Lihat saja, berkali-kali saya kesulitan. Pepaya muda dengan tekstur yang cukup keras ini perlu ditekan kuat agar bisa terparut.
Di Kabupaten Sumedang, abon pepaya diperkenalkan sejak 2017 lalu. Kalau Iya, tantangannya apa, Bu? Tantangannya kalau sekarang kan musim kemarau, Neng. Jadi otomatis kadang untuk kambing juga diambil buah pepaya gitu. Jadi kita cari bahannya nanti dari kampung yang lain aja gitu. Kita minta untuk dicarikan bahan ininya gitu. Oke, sekarang ini kita masih bisa bikin tapi Masih ya bisa meskipun bikin untuk lagi sekarang, musim ya. kemarau ya. Sudah selesai diparut, saatnya masuk ke proses menggoreng. Eits, tapi sebelum itu siapkan dulu tepung terigu dan tapioka untuk ditaburi ke dalam minyak sebelum pepaya dimasukkan. Hal ini berfungsi untuk menciptakan tekstur abon yang renyah dan tidak mudah hancur. Dalam tahapan ini, minyak yang digunakan harus benar-benar banyak sampai merendam pepaya. Pastikan juga minyak sudah dalam keadaan panas ya. Tapi saat menggoreng disarankan menggunakan api sedang agar tidak mudah gosong. Karena kandungan air yang terkandung dalam pepaya bertemu dengan minyak panas, maka minyak menjadi meletup. Wah, harus hati-hati. Jadi ditunggu dulu sampai Minyaknya dulu ya. turun ya. Tunggu dulu masukin lagi. Kalau kan lama. Cuman paling Tak perlu sering-sering membolak-balik pepaya dalam minyak, cukup pastikan pepaya di bagian pinggir wajan tidak lengket dan menggumpal. Kalau tidak waspada, pepaya bisa gosong nih seperti ini. Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan, pepaya sudah bisa diangkat kemudian ditiriskan. Untuk mengurangi minyak yang menempel, pepaya dimasukkan ke mesin peniris atau pengering minyak seperti ini. Sisa-sisa minyak sudah tak ada, saatnya pengemasan. Agar rasanya semakin nikmat, abon pepaya diberi ragam perasa seperti balado, sapi panggang, hingga ditambahkan cabai bubuk untuk varian rasa pedas. Tak lupa ditambahkan sedikit penyedap rasa agar semakin gurih. Saat mengemas, pastikan abon pepaya sudah dalam keadaan benar-benar dingin. Abon pepaya dikemas dalam plastik berukuran 100 gram. Harga perbungkusnya dibanderol Rp10.000 saja. Abon pepaya ini tidak diberi bahan pengawet namun bisa bertahan hingga 2 bulan. Karena kan rasanya unik. Udah gitu jarang-jarang ada yang jualan abon pepaya. Harganya juga terjangkau. Jadi lumayan untuk dibawa oleh-oleh atau anak-anak cemilan makan, snack sambil nonton TV. Ayo ya. Mana coba. Sudah selesai mengolah pepaya menjadi abon, rasanya ini waktu yang tepat untuk mencicipinya ya. Kira-kira gimana ya rasa abon pepaya ini? Abon pepayanya gurih dan ternyata cocok banget cuma pakai nasi putih hangat seperti ini. Dan biar semuanya makin serba pepaya, saya mau kasih tambahan lalapan daun pepaya. Kalau daun pepaya tambah sambal. Sambal, coba kita coba. Ya. Kita coba ya, sambal pepaya pakai daun pepaya. Pedas Bu, Bagus, pedas ya. banget. Ini Pak Yus. Berbeda dengan abon daging yang memiliki tekstur lembut dan halus, abon pepaya memiliki tekstur yang crispy. Selain sebagai pendamping makanan, abon pepaya juga cocok dijadikan camilan. Rizka Rizlia, Helmi Surya Negara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.